Kemarin tuh saya ada buat reaction tentang pemilu yang berlaku di Indonesia untuk tahun 2024 ini. Ada yang berkomentar, Bang Tengku ternyata penyokongnya Prabowo Subianto. Guys, gara-gara saya pakai baju inilah saya dikatakan penyokongnya Pak Prabowo Subianto. Tambah 2 torang gas. Sebenarnya guys, ini bukan settingan tetapi ini adalah kebetulan. Hari ini saya pakai baju merah pula. Ya mungkin ada hikmahnya juga bila saya pakai baju biru. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami senang pemimpin yang suka merangkul rakyat dan kami tak suka calon pemimpin yang suka uber kebencian dan menghalalkan segala cara terutamanya depan atas nama agama. Kerana bangsa ini terdiri dari ribuan adat, ras dan golongan. Yes! Itu saya setuju sebab sepanjang tempo kempen saya melihat ya Pak Prabowo tidak pernah mengeluarkan kata-katanya yang kesat. Nah kemarin tuh dalam reaction saya tengok Pak Prabowo ada menyatakan yang kakinya sakit. Yang kaki saya, kaki kiri, jadi saya tuh sudah nggak bisa lagi yang berat-berat, apa istilahnya lari. Ternyata Pak Prabowo kakinya terlihat pincang itu adalah akibat dari sebuah pertempuran sewaktu beliau masih aktif di dinas militer dan beliau pun 5 kali hampir mati sewaktu perang. Itulah pejuang yang sebenarnya guys, pantang mundur. Jadi melihat pada kewibawaan Pak Prabowo ini, saya melihatnya ketika dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sejak dia menjadi Menteri Pertahanan, negara Indonesia naik ranking di peringkat dunia menjadi ranking yang ke-13. Sebenarnya bukan mudah untuk mendapat ranking yang ke-13 di peringkat dunia nih guys. Tetapi Pak Prabowo dapat membuktikan pada dunia bahwa Indonesia bukan kaleng-kaleng. Yes! Guys, waktu kegemilangan Pak Prabowo menjadi presiden hampir tiba. Pelbagai rintangan yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo bakal akan memimpin Republik Indonesia. Nah, di sudut lain ada momen yang menyentuh hati guys. Apapun kita gas dulu. Guys, kalian sudah baca komen-komen berkaitan dengan Pak Prabowo bertemu dengan Gus Dur? Nah, hari ini kita akan mendengar pula apa kisah di sebalik perjalanan hidup Pak Prabowo sebelum ini. Saya melihat Pak Prabowo ini sikapnya tidak mudah berputus asa. 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. 2 kali guys. Tetapi beliau tetap berjuang akhirnya. Hari ini, apa yang telah berlaku pada Pak Prabowo? Martabatnya diangkat tinggi dan mudah-mudahan sedikit masa lagi beliau akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sejak berlaku pemilu baru-baru ini, banyak cerita-cerita Pak Prabowo suatu ketika dulu FYP guys. Yalah Pak Prabowo bakal menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah pasti rakyat Indonesia akan mencari fakta tentang Pak Prabowo. Lagi-lagi rakyat Indonesia nih hampir 300 juta jiwa. Nah, apapun pada kali ini kita akan melihat bagaimana cerita Pak Prabowo tentang Gus Dur. Saya selalu milih Bapak dari dulu waktu 2 kali kalah. Alhamdulillah terbayar sabar Bapak saat ini. Inilah yang dimaksud Tarzan sawit Al-Quran yang ada pada beliau dengan perbuatan beliau yang senang berangi. Cerita Gus Dur perintahkan Pak Prabowo dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan.
Prabowo kok menghadap Kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap Kiai itu. Kemudian Kiai itu mengatakan kepada saya, sudah itu ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali Pak kan. Saya enggak, dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kalian sudah tahu ya kan. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Oh, disuruh jadi pengusaha saja. Tapi ternyata ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya Macam kenal nih. saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Alhamdulillah, karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepet-cepet, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi-jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan, saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha, dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Biar Bapak diberi bintang 3, Pak, tapi kami rakyatmu akan beri beribu-ribu bintang buat Bapak. I love you, Pak Prabowo. All the best for you. Semangat Pak Prabowo Subianto, calon pemimpin negara Indonesia. Terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Saya kira ini di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi, Pak. Begitu saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung, kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Saya Pak Jokowi mendengar banyak pidato belajar dari Pak Bapak, Prabowo. terutama di bidang politik, Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, dia terpaksa berubah. 2 kali dikalahkan terpaksa Jadi berubah. sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos, Pak, itu sekarang. Terima kasih sekali lagi. Itu Pak Prabowo Subianto ketika berpidato dengan disaksikan oleh Pak Jokowi, begitu mengharukan ya. Inilah salah seorang bakal yang akan memimpin Indonesia. Saya lihat kewibawaan Pak Prabowo memang dari sejak dia bertanding ya untuk menentang Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Di situ nampak sudah dia punya kewibawaan, kesungguhan dan semangat untuk memperjuangkan merah putih. Walaupun 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi, ada hikmahnya saya tengok dikarenakan apabila dikalahkan oleh Pak Jokowi, walaupun 2 kali itu guys, namun Pak Jokowi mengajak dia di dalam kabinet untuk sama-sama berjuang untuk merah putih. Di situ hikmah daripada kekalahan Pak Prabowo, dia dapat mempelajari banyak perkara dengan Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi ini dia dalam memimpin negara, dia banyak meningkatkan ataupun menaikkan nama Indonesia di mata dunia. Jadi di situ Pak Prabowo dia dapat mempelajari pengalamannya bersama dengan Pak Jokowi, dan apabila
Pak Prabowo ini menjadi seorang pemerintah ataupun kepala negara untuk Republik Indonesia, di situ daripada pengalamannya itulah yang akan dia gunakan untuk mentadbir negara. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta jiwa. Kalau tidak mempunyai pengalaman awal untuk mentadbir negara, mungkin ada sedikit kritikal lah ataupun ada kepayahan di situ. Tetapi Pak Prabowo dia telah lama bersama dengan Pak Jokowi dan hikmah daripada kekalahannya, dan hari ini Pak Prabowo diangkat ya bakal menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya dia dapat meneruskan untuk pembangunan serta perjuangan Pak Jokowi, dan juga seiring dengan keinginan rakyat untuk ingin menuju ke arah yang lebih maju. Jadi guys, inilah momen yang saya tengok yang mengimbau kisah silam Pak Prabowo, yang mana dia ni mempunyai satu kenangan yang cukup menyayat hati ya, ataupun cerita sedih beliau, dan dengan keteguhan hatinya, dengan pendirian yang tetap ya Pak Prabowo yang tidak berubah pendiriannya, konsisten, akhirnya Pak Prabowo terlihat hari ini bakal akan memimpin Republik Indonesia. Nice. Nah guys, itulah kisah-kisah Pak Prabowo, antara sedikit kisah yang dia sharing yang saya tengok melalui TikTok, dan banyak sebenarnya kisah-kisah berkaitan dengan Pak Prabowo suatu ketika dulu yang saat ini tengah FYP di TikTok guys. Dan semoga apabila Pak Prabowo memimpin Republik Indonesia, semoga Indonesia akan lebih bertambah maju lagi, dan seiring dengan negara-negara yang mempunyai potensi untuk menguasai ekonomi. Dan sememangnya Indonesia sudah dikatakan oleh penganalisis ekonomi negara dunia ya, bahwa Indonesia termasuk dalam 5 negara yang menguasai ekonomi dunia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.